Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu pada video kali ini. Saya akan memberikan tutorial cara menginput RHK atau SKP di aplikasi e-kinerja BKN. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara merubah atau menyesuaikan profil pegawai sesuai dengan unit kerja masing-masing. Nah, untuk video lanjutan sekarang kita akan membahas bagaimana cara menginput RHK atau SKP. Simak video sampai selesai. Baik, langsung saja. Cara yang pertama seperti biasa, kita buka Google. Di pencarian kita ketik e-kinerja BKN. Setelah itu kita klik yang paling atas, e-kinerjabkn.go.id. Kemudian klik login. Kemudian login menggunakan akun masing-masing. Nah, jika sudah sampai pada tampilan seperti ini, yang pertama kita lakukan untuk menginput RHK atau SKP adalah klik menu SKP. Kemudian klik tambah periode SKP. Pastikan di atas sini atasan kita sudah benar ya. Jika masih salah, silakan ikuti video sebelumnya. Cara edit profil pegawai sesuai dengan unit kerja masing-masing. Jika sudah benar, kemudian kita klik periode awal 1 Januari 2024, periode akhirnya 31 Desember 2024. Kemudian pendekatan menggunakan pendekatan kuantitatif. Setelah itu klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kebetulan di sini saya jabatannya sebagai ahli pertama penyuluh pertanian. Statusnya masih draft. Nah, untuk menambahkan atau menginput SKP, kita klik detail SKP. Ini ya, kita pastikan atasan kita sudah benar di sini. Jadi untuk penyuluh pertanian, atasannya adalah kepala dinas. Setelah itu yang kedua klik RHK. Tambah RHK. Nah, pada tahap ini yang perlu kita perhatikan ialah MPP atau matriks pembagian peran yang telah dibuat sebelumnya. Seperti ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini MPP untuk UP3. Inilah nanti yang akan diinput ke dalam RHK atau SKP pada aplikasi kinerja. Seperti ini tampilan MPP yang ada. Kemudian, berhubung saya jabatannya adalah penyuluh pertanian, MPP-nya berbentuk seperti ini. Ini MPP yang dibuat oleh tim dari KJF. Seperti ini. Nah, jadi di sini ada nomor, ada RHK pimpinan yang diintervensi, ada kinerja, indikator, kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, inilah item-item yang akan diinput ke dalam RHK atau SKP dalam aplikasi kinerja. Saya berikan contoh. Yang pertama, kita kembali pada aplikasi. Setelah saya kembali dulu ya. Setelah kita muncul di tampilan seperti ini, klik tambah RHK. Kemudian di sini rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Artinya rencana kerja atasan kita yang berkaitan dengan kita, seperti itu. Nah, karena saya di sini sebagai seorang penyuluh, jadi kita cari nih mana sesuai dengan MPP tadi rencana kerja atasan yang berkaitan dengan kita. Ini ya. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian dan meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian. Kemudian jenis RHK-nya yaitu pilih yang utama. Kemudian rencana hasil kerja. Silakan kita mengambil pada MPP yang ada. Jadi tinggal kita kopas saja.
kita copy, kemudian kita kembali ke aplikasi, kita paste. Jika sudah, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di dalam MPP, ini adalah pekerjaan kepala dinas. Sedangkan ini adalah pekerjaannya kita sebagai penyuluh ahli pertama. Seperti itu. Jika sudah jadi seperti ini, kita tambahkan indikatornya dengan cara klik tambah indikator, kemudian pilih aspek. Yang pertama adalah aspek kualitas, kemudian tambahkan indikatornya. Nah, di sini kita perhatikan kembali MPP yang telah kita buat. Nah, indikatornya itu untuk kinerja yang pertama, indikatornya yang di sini. Tersedianya laporan data rekapitulasi dan data potensi wilayah. Jadi, indikator ini bisa dibilang hasil kerja gitu. Hasil kerja ini adalah indikatornya. Jadi biasanya awal bahasa indikator itu tersedianya seperti ini ya, tersedianya laporan, terlaksananya kegiatan, kurang lebih seperti itu. Jadi saya tambahkan di sini, saya tinggal blok, kemudian copy, kemudian kembali ke aplikasi kinerja, saya pastekan di sini. Kemudian target untuk kualitas ini, targetnya persentase, artinya 100% harus 100% sesuai dengan format yang ada. Untuk jabatan penyuluh, masing-masing laporan sudah memiliki ketentuan tersendiri, seperti itu. Nah, misalnya boleh juga 90% kita taruh di sini. Ini artinya toleransi keakuratan laporan ini minimal 90%. Seperti itu cara bacanya. Kalau di penyuluh sendiri, kita harus benar-benar akurat laporan yang ada sesuai dengan format ketentuan yang berlaku. Setelah itu klik OK. Nah, sudah muncul di sini ya untuk indikatornya. Kemudian tambahkan lagi indikator sampai 3. Aspek yang kedua adalah kuantitas. Untuk indikatornya sama seperti yang tadi Bapak Ibu sekalian ya. Sama seperti ini ya. Tinggal kita copy paste, kemudian target. Nah, untuk kuantitas ini kita melihat di MPP kita. Nah, ini ya, ini kuantitasnya 1 laporan dibutuhkan. Nah, artinya kuantitas ini berapa jumlah laporan yang dibutuhkan atau berapa jumlah kegiatan yang dibutuhkan untuk satu kinerja ini. Nah, kalau di sini adalah 1 laporan, tinggal kita kopas saja. Satu laporan, kemudian klik OK. Sudah 2 ya. Dan terakhir, tambahkan lagi indikator, pilih aspek waktu. Indikatornya masih sama seperti yang tadi, yang di sini Bapak Ibu ya. Kemudian targetnya. Nah, ini maksudnya adalah target untuk melaksanakan laporan tadi diselesaikan dalam waktu berapa lama. Nah, di MPP penyuluh itu adalah 12 bulan. Jadi di sini kita tulis 12 bulan. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita sudah selesai menginput 1 RHK atau 1 SKP. Jadi di sini ada bagian-bagian tertentu. Yang pertama adalah ini adalah rencana kerja atasan. Ini adalah rencana kerja kita yang berhubungan dengan rencana kerja atasan. Di sini adalah indikator-indikatornya dari segi kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, cara bacanya indikator ini adalah 1 laporan dikerjakan dalam waktu 12 bulan dan harus akurat 100%. Seperti itu. Jadi nanti ada laporan yang bersifat tahunan seperti ini ya. 12 bulan, jadi 1 laporan ini waktunya adalah 12 bulan. Dan harus akurat 100% sesuai dengan format yang ada. Seperti itu cara bacanya Bapak Ibu.
Nanti juga ada laporan yang bersifat bulanan, seperti itu. Nah, disarankan kepada Bapak Ibu sekalian, minimal dari RHK yang ada di sini, semua RHK di sini untuk penyuluh sendiri totalnya ada 16 RHK. Ini adalah kerjaan tambahan saya. 16 RHK ini minimal ada satu RHK yang bersifat sebagai laporan bulanan. Ini akan kita laporkan setiap bulan. Untuk penyuluh sendiri ada di RHK nomor 3. Nah, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian ya. Saya berikan lagi contoh satu lagi. Kita tambahkan untuk RHK nomor 2. Klik tambah RHK. Kemudian pilih rencana hasil kerja atasan diintervensi. Ini ya. Kemudian klik jenis RHK yang utama. Kemudian rencana hasil kerjanya atau RHK-nya kita lihat di MPP. Ini nomor 2 Bapak Ibu. Nomor 2 tinggal kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian klik OK. Setelah muncul seperti ini, nomor 2, klik tambahkan indikator. Klik aspek kualitas, kemudian kita lihat indikatornya di MPP kita. Ini ya, tersedianya laporan. Nah, untuk kualitas di sini di MPP-nya harus 100%. Jadi kita copy indikatornya, kemudian kita pastekan di aplikasi kinerja, kemudian target kualitasnya kita tulis 100%. Lalu klik OK. Begitupun dengan aspek yang lain. Setelah kualitas, kita klik kuantitas, kemudian indikatornya kita pastekan di sini. Kualitas kita lihat di MPP-nya 1 laporan. Di sini ya. 1 laporan. Kemudian klik OK. Kemudian tambahkan lagi indikator yang terakhir, indikator waktu. Kita pastekan indikatornya, kemudian target waktunya di sini adalah 12 bulan. Lalu klik OK. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita kerjakan ini sampai semua RHK yang ada di MPP kita habis kita input. Ulangi. Nah, kemudian di sini saya ulangi lagi terakhir sampai 3 MPP. Kita copy kinerja kita, perhatikan di sini RHK pimpinan yang kita intervensi masih sama seperti di atas. Nah, kita tambahkan RHK untuk nomor 3 nih ya, tambahkan RHK. Kemudian rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, jenis RHK, rencana hasil kerja. Kemudian klik OK. Setelah muncul RHK nomor 3 atau SKP nomor 3, tambahkan indikator. Klik yang pertama kualitas. Kemudian indikator di sini kita cek MPP kita yang nomor 3 ini ya. Kuantitas 1 laporan, kualitas 100%, waktu 1 bulan. Indikatornya ini tersedianya laporan diseminasi informasi pertanian. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kualitas 100%. Lanjut lagi, kuantitas mengikuti MPP tadi, kuantitasnya adalah 1 laporan. Dan terakhir di sini waktu, indikatornya dipastekan lagi. Waktunya 1 bulan. Menyesuaikan dengan MPP kita.
Nah, jadi ini adalah laporan bulanannya penyuluh. Satu laporan harus akurat 100% dalam waktu 1 bulan. Jadi, ini adalah laporan yang bersifat bulanan. Setiap bulan harus dilaporkan. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan lakukan seperti di contoh tadi, tambah RHK dan sebagainya, sampai MPP yang ada di sini habis terinput semua ke dalam aplikasi e-kinerja. Tambahan untuk di sini Bapak Ibu sekalian, jika kita mengerjakan tugas tambahan di luar dari tugas pokok, seperti saya di sini ya, ada 2 tugas tambahan di sini. Yang pertama rekonsiliasi data absensi dan SIMPEK serta CISN. Kita harus menambahkan ke dalam SKP dan cara sebagai berikut. Jadi kita perhatikan sekali lagi pekerjaan pimpinan yang kita intervensi di sini. Seperti ini ya, contoh. Kita masuk ke menu tambah RHK. Nah, untuk rencana hasil kerja atasan, kita melihat di MPP kita. Di sini yaitu terlaksananya administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah sesuai SOP. Ini untuk tugas tambahan saya. Jadi di sini kita cari. Ini ya, terlaksananya administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah sesuai SOP. Kemudian kita klik jenis RHK. Nah, jadi karena ini bukan tugas pokok saya sebagai atau bukan tugas utama saya sebagai penyuluh pertanian ahli pertama, ini sifatnya tugas tambahan. Jadi kita di sini bisa menambahkan jenis RHK tambahan. Seperti itu. Kemudian rencana hasil kerjanya adalah, kita kembali pada MPP, rekonsiliasi data absensi. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini, lalu klik OK. Kemudian tarik kursor ke bawah, paling bawah nomor 14, tambah indikator. Nah, di sini kita harus melihat di MPP kita, indikatornya di sini adalah satu laporan 100% untuk 1 bulan. Ini artinya laporan bulanan, seperti itu. Kemudian kita copy indikatornya di bagian sebelah sini. Setelah copy, kita tambahkan indikator sini ya, tambahkan indikator, kemudian klik aspek kualitas. Indikatornya kita pastekan tadi yang dari MPP, targetnya kualitas adalah 100%. Begitupun dengan seterusnya, tambahkan di sini juga kuantitasnya, paste, kemudian 1 laporan, kuantitasnya adalah 1 laporan. Sekali lagi, di sini tambah indikator, waktu 1 bulan. Nah, jadi di sini ada garis pemisahnya Bapak Ibu sekalian ya, jika dia masuk ke dalam tugas tambahannya. Seperti itu. Kemudian ulangi lagi sampai habis, kita geser ke atas, kita klik tambah RHK. Kemudian kita lihat MPP-nya di sini terkait dengan masih sama ya, di atas sama di bawahnya masih sama, pelaksanaan administrasi kepegawaian. Kemudian kita kopas rencana kerja kita, lalu kita pilih di sini rencana kerja atasan yang kita intervensi, lalu jenis RHK tambahan, kemudian klik di sini paste. Lalu klik OK. Kemudian tarik ke bawah sampai paling akhir. Tambahkan indikatornya, kita perhatikan dulu indikator di sini Bapak Ibu ya. Satu di sini adalah aspek yang pertama, 1 laporan kuantitasnya. Ini adalah kualitas, yang kedua, yang ketiga adalah waktu. Jadi 1 laporan ini sifatnya harus 100% dikerjakan dalam waktu 3 bulan. Artinya ini laporan 3 bulanan seperti itu. Kita kopas indikator yang ada di sini. Klik tambahkan indikator. Klik aspek kualitas.
kita paste di sini, kemudian target 100% seperti pada MPP tadi. Lalu ulangi lagi, klik aspek yang kedua, kuantitas, paste. Targetnya adalah 1 laporan. Kemudian ulangi lagi ketiga kalinya, aspek yang ketiga adalah waktu, indikator, paste, 3 bulan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi di sini saya sudah selesai menginput RHK atau SKP yang ada pada aplikasi e-kinerja sesuai dengan MPP yang ada pada jabatan saya, yaitu ahli pertanian sebanyak 15 MPP. Aslinya 13 MPP, tapi di 2 ini adalah tugas tambahan saya. Nah, jika sudah input sesuai dengan MPP yang ada, seperti ini ya tampilannya ya. Ini yang sudah selesai input. Ada tugas tambahan di sini. Di atasnya ini adalah tugas pokoknya. 13 butir ada tugas pokok, 2 butir di sini di bawah adalah tugas tambahan. Jika sudah selesai menginput ini semua sesuai pada MPP yang ada, silakan Bapak Ibu pastikan kembali yang pertama, pejabat penilai kinerjanya benar, nama atasannya. Jika di sini masih salah, padahal udah kita perbaiki profil, silakan klik muat ulang. Seperti itu. Nah, jika sudah benar nama atasan yang tersedia di e-kinerja, silakan Bapak Ibu klik ajukan SKP. Nah, apakah Anda yakin ingin mengajukan SKP ini? Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai SKP selesai ditinjau. Artinya, jika Bapak Ibu klik ajukan SKP, Bapak Ibu tidak bisa lagi mengedit SKP yang ada, karena SKP ini telah masuk kepada laporan atasan. Dan ini nanti akan diperiksa dulu oleh atasan. Perhatikan Bapak Ibu ya, di sini statusnya masih draft. Begitu kita klik ajukan SKP, di sini kita klik OK ya. Nah, statusnya berubah menjadi pengajuan. Dan jika statusnya berubah menjadi pengajuan, kita tidak bisa menambahkan atau mengedit SKP yang ada. Karena SKP ini sudah masuk ke dalam list atasan kita untuk diperiksa dan untuk disetujui. Jika nanti sudah disetujui, nanti statusnya akan berubah menjadi persetujuan. Dan jika sudah berubah menjadi persetujuan, baru kita bisa mengupload bukti dukung atau bukti kerja. Yang mana bukti kerja itu akan diperiksa oleh atasan kita dan akan diberi nilai. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai di sini video dapat saya paparkan pada hari ini. Kita akan bertemu kembali pada video berikutnya, yaitu tentang cara upload bukti dukung atau upload bukti kerja. Sekian, terima kasih.